Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 28 Desember 2023 kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajr di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan Dawabitu Al-Jarhi wa Ta'dil, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua tentang permasalahan Al-Jarh wa Ta'dil. Qala al-muallif rahimahullah, ta'arada al-jarh wa ta'dil. Jika terjadi simpang siur, carut marut antara al-jarh dan antara ta'dil. Maksudnya, terdapat pada satu rawi ucapan dari para ulama yang carut marut. Sebagian ulama mendoifkan, sebagian ulama mensikohkan, sebagian ulama mengatakan pas-pasan, dan sebagian ulama mendoifkannya dengan keras sampai menyebutkan kadzab, dajjal pada satu rawi. Ini permasalahan yang akan kita bahas. Maka bagaimana sikap kita untuk mengambil ucapan yang bisa dipilih? Maka berkata penulis, li ta'arudil jarhi wa ta'dil suratan huma. Maka gambaran dari simpang siur dan terjadi kontradiksi antara orang yang menjarah dan orang yang mentakdil pada satu rawi, ada dua bentuk yang bersifat umum. Pertama, an yakuna ta'araduhuma bisudurihima min imamain fa aktsar. Yang pertama, khilaf yang ada di kalangan para ulama yang lebih dari dua. Maksudnya, satu orang rawi terjadi ikhtilaf tentang dirinya, apakah dia thiqah, apakah dia dhaif, apakah dia saduq la ba'sa bihi, apakah dia kadzab, wadha'ul hadis. Bentuk yang pertama, kontradiksi perbedaan pendapat ini keluar dari dua imam ataupun lebih. Maksudnya satu orang rawi terjadi ikhtilaf dari ucapan-ucapan para ulama yang lebih dari dua. Dan ini yang kebanyakan ada pada kita, seperti telah kita contohkan dari misal-misal terdahulu. Bagaimana para ulama ikhtilaf, misalnya kepada Ismail ibnu Abi Uwais, keponakan dari Imam Malik. Maka ada para ulama yang mengatakan la ba'sa bihi, dia hafalannya pas-pasan. Ada yang bahkan memujinya. Dan ada yang mendhaifkan seperti An-Nasai, Abu Hatim, Yahya ibnu Ma'in, dan Ibnu Adi. Dan yang menjadi sumber satu Ismail ibnu Abi Uwais, dan yang menjadi khilaf para ulama lebih dari dua. Maka ini contoh. Terjadi pada satu rawi ucapan yang berbeda dari ulama ahli jarhi wa ta'dil. Ini surah yang pertama.
Dan surah yang kedua, an yata'arada wa qad sadara min imamin wahidin. Dan ini maknanya adalah terjadi ikhtilaf penghukuman seorang rawi dari masdar yang satu. Maksudnya dari imam yang satu, namun imam yang satu ini ucapannya berbeda. Fatwa yang pertama mengatakan thiqah, kemudian fatwa yang lain mengatakan dhaif, kemudian bahkan yang ketiga fatwa yang lain mengatakan la ba'sa bihi. Nah, dari satu orang. Dan ini misalnya yang biasa seperti ini Yahya ibnu Ma'in. Karena Yahya ibnu Ma'in banyak sekali ucapan dari jarh wa ta'dil, karena memang dia di zamannya pembawa bendera jarh wa ta'dil. Maka banyak murid-muridnya yang meriwayatkan dari dia. Misalnya Ibnu Mahriz meriwayatkan dari dia, dan Ad-Duri meriwayatkan dari dia, dan yang lainnya banyak. Maka dari murid-murid yang meriwayatkan dari dia banyak, di tempat yang berbeda, di waktu yang tidak sama. Maka kadang-kadang dia kadang-kadang dia ditanya oleh muridnya yang lain mengatakan thiqah. Ditanya oleh muridnya yang lain dalam kurun waktu setelahnya mengatakan dhaif. Kemudian di kurun waktu yang lain, di tempat yang lain mengatakan la ba'sa bihi. Maka ini bentuk yang kedua. Maka ini maksud dari ta'arud al-jarhi wa ta'dil, terjadi ikhtilaf carut marut dari para ulama dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil, maka gambarannya seperti ini. Kemudian berkata penulis, wal murad bil jarhi huna al-jarhu al-mufassar. Yang diinginkan ta'arud di sini adalah jarh yang diinginkan, jarh yang mufassar. Apa makna jarh mufassar? Telah kita singgung di pelajaran lalu. Al-jarh mufassar adalah jarh yang seorang muhaddis ahlu jarhi wa ta'dil menjarah seorang rawi kembali dengan jelas kepada dua perkara. Perkara yang pertama kembali ta'an, jarah kepada adalahnya. Misalnya hada rajul sikir, hada rajul zani minaz zunah, bahwa orang ini adalah pemabuk mudminul khamr, kecanduan khamr. Maka kembali jarahnya kemana? Kepada al-adalah, berarti kepada agamanya. Wa hada rajul zani minaz zunah, orang ini pelacur dari para germo. Maka kembali kemana? Kepada al-adalah. Makna adalah agamanya dia, bukan hafalannya dia. Maka itu yang diinginkan dengan jarah al-mufassar. Lalu ditanya juga syekh ataupun imam, wahai imam, misalnya Malik, atau wahai Imam Ahmad, mahalu hada rajul, maka dikatakan hada min arkanil kadzabin, bahwa orang ini dari arkan, maknanya poros-poros ataupun tiang-tiang ataupun pondasi-pondasi, maksudnya perkara yang sangat menopang dari orang-orang pendusta, arkanul kadzabin. Maka sesuatu yang harus ada pada orang-orang yang pendusta, dia. Maka di sini dinamakan juga jarah mufassar, karena kembali kepada jelas al-adalah. Dan bisa juga tafsir ataupun jarah mufassar
dia kembali kepada akal. Seperti sering Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, dan kitab ini sangat dipuji oleh para ulama karena dia menjarah di dalam kitabnya Al-Kamil dengan cara-cara yang sangat baik. Maka beliau biasa menyebutkan rawi kemudian mengatakan, setelah kami merekenkan dengan para ulama hadis yang lain selainnya, kami dapati hadis-hadisnya mungkar. Bahkan disebutkan wahadihi minal amsilah ahadisul mungkar. Dia sebutkan hadis-hadis yang diingkari para ulama. Hadis dari Abi Hurairah lafadznya demikian-demikian. Hadis dari Abi Hurairah banyak. Maka yang lafadznya demikian dan demikian dari jalan rawi ini. Maka disebutkan ini salah satu contoh yang diingkari oleh para ulama. Apa makna mungkar, ingkar? Maknanya berkesendirian. Diingkari oleh para ulama, dari mana datang hadis seperti ini? Pertama dari Abi Hurairah sahabatnya. Maka para ulama tahu hadis Abi Hurairah tidak ada lafaz seperti ini. Dan lihat muridnya. Dari Abi Zinad, Anil A'raj, An Abi Hurairah. Lebih jelas lagi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Sahifah Abu Zinad, Anil A'raj, An Abi Hurairah tentang larangan demikian dan demikian. Maka ini lafadznya aneh. Bukan dari ulama ahlul hadis. Akhirnya rawi ini dijarah dengan mungkarul hadis. Selalu hadis-hadisnya itu aneh. Maka itu juga jarah mufassar misalnya. Atau matrukul hadis. Hadisnya ditinggal. Ittirabul hadis. Hadisnya guncang. Dan lebih jelas lagi, seperti berkata Abu Hatim misalnya kepada Ismail ibnu Abi Uwais, mughaffalan. Dan berkata Ibnu Adi, fi hadithihi laisa bidaka. Maka contoh-contoh seperti inilah yang dinamakan dengan jarah al-mufassar. Dan yang diinginkan di sini ta'arud, maknanya antara jarah mufassar. Fa idza ta'aradal jarh al-mufassar ma'a ta'dil bisudurihima min imamain fa aktsar fa madhhabu jumhur taqdimul jarh ala ta'dil mutlaq. Maka kita dibawa kepada pendapat jumhur dan cukup ini saja yang kita ambil. Karena jika kita masuk kepada yang lainnya dan niqash, itu mungkin akan membuat kalian tidak faham. Lalu bagaimana pendapat jumhur ulama tentang ta'arud al-jarh wa ta'dil? Maka dilihat, madhab jumhur adalah jika datang jarah al-mufassar, kemudian di sana ada ta'dil yang dohirnya mubham, datang dari dua imam. Misalnya seorang rawi dikatakan bahwa dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian imam yang lain mengatakan dengan jarah mufassar, fi hadithihi atau fi hifdhihi syai', pada hafalannya ada sesuatu. Dan biasa Imam Al-Bukhari misalnya mengatakan fihi nadhar, orang ini hadisnya butuh dirujuk lagi. Maka lafaz seperti ini mana yang didahulukan? Apa yang akan kita hukumi dari rawi ini? Maka inilah pentingnya ilmu ini. Dan nanti insya Allah kita akan mempraktekannya dengan membaca kitab Tahdzibut Tahdzib, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, dengan Kitabut Taqrib, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kita akan mempelajari bagaimana terjadi khilaf di kalangan para ulama yang lebih dari satu ta'arudu al-jarhi wa ta'dil,
dan apa yang bisa kita simpulkan natijah dari penghukuman kepada rawi. Karena itulah yang nanti akan kalian geluti di saat kalian mentahqiq hadis. Didapati rawi yang akan kalian hukumi dia hidup zaman tabi'i misalnya. Muridnya Abdullah bin Umar. Berapa tahun bedanya? 1450 tahun. Anggaplah 1500 tahun. Biar bulat. Maka terbayang. Kamu akan menghukumi rawi yang hidup 1500 tahun sebelum kamu. Maka di sini butuh kepada ilmu. Bagaimana menjabarkan jarh wa ta'dil jika ta'arud. Mana yang lebih didahulukan dari ucapan para ulama. Orangnya sudah meninggal 1500 tahun. Seperti kalian menghukumi mumi, tahu mumi. Yang sudah meninggal puluhan ribu tahun ataupun ratusan ribu tahun. Dihukumi. Diambil apa tidak hadisnya? Paham? Maka ini perkara ijtihad yang tidak mudah. Maka mereka orang-orang muhaddisun, semoga Allah memberikan barokah kepada ilmu dan waktunya. Maka mereka sibuk. Bisa jadi dia tawakuf kepada rawi 2 hari, 3 hari. Bahkan dia makan, tidak tahu makanannya masuk kemana. Hadrawi qala Ibnu Ma'in laisa bisyai. Wa qala al-Bukhari fihi nadhar. Wa qala Abu Hatim mahalluhu sidq. Wa qala Abu Zur'ah thiqah. Wa qala fulan kada wa kada. Maka mikir dia. Ini rawi ini sahih apa, hasan apa, dhaif. Maka itulah dari pekerjaan